Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Dini di kelas PJJ kelas 6. Kali ini kita akan membahas tema 4, subtema 1 PB6. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa. Usahakan kalian sudah mandi dan sarapan pagi. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah Bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Kemudian setelah membaca, kalian mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Dengan diskusi pemecahan masalah, kalian mampu mengidentifikasi pentingnya menghargai atas keberagaman ekonomi dengan mandiri. Setelah diskusi memecahkan masalah, kalian mampu menceritakan pentingnya menghargai atas keberagaman ekonomi dengan mandiri. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat yang ditayangkan dalam acara-acara televisi. Namun, terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, barusan kalian sudah menyimak video pembelajaran mengenai alasan mengapa mati lampu. Ya, di buku tema kalian juga ada gambar mengapa mati lampu. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan mati lampu, yaitu misalnya gardu listrik yang terkena petir, kemudian aliran listrik atau kabel listrik yang terkena pepohonan yang tumbang, lalu ada pekerjaan yang mengganggu aliran listrik, lalu ada binatang yang mungkin tersangkut di aliran atau kabel listrik, dan terakhir mungkin akibat pekerjaan penggalian. Ya, untuk lebih memahami, kita baca dulu teks yang ada di buku kalian ya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu, kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama, karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan, atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita.
Setelah ini ada pertanyaan mengenai teks, diskusikan bersama teman kalian, tapi karena keadaannya tidak memungkinkan, nanti kita akan jawab bersama-sama ya anak-anak ya. Nah, di antara pertanyaan itu yaitu satu, apa topik atau gagasan utama bacaan di atas? Nomor 2, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Nomor 3, bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Ya baik, kita akan jawab bersama-sama setelah ini. Nomor 1, apa topik atau gagasan utama bacaan di atas? Yaitu faktor penyebab mati lampu. Nomor 2, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Faktor penyebabnya yaitu faktor dari luar seperti gangguan alam, pohon, dan hewan, serta faktor dalam seperti gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nomor 3, bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Nah, masyarakat hendaknya mencegah faktor luar terjadi seperti memotong sendiri atau melapor ke PLN jika menemukan pohon yang berisiko mengganggu jaringan listrik. Kemudian tidak menyadap atau mencuri jaringan listrik, lalu tidak merusak jaringan listrik dengan sengaja, dan melarang anak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Kemudian kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Harusnya kalian memainkan teks drama sederhana ini di depan kelas, tapi karena keadaannya tidak memungkinkan dan kita belajar dari rumah, maka teks ini kita baca saja ya anak-anak ya. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Benny datang mendekatinya. "Lani, kuemu tampak enak. Sini, aku mau kuemu." Jawab Lani, "Ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tapi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan." "Sini bagi, pokoknya kamu harus berikan kuemu. Lihat tuh, baju seragammu sangat kumal, sepatumu juga sobek, berikan kuemu." Nah, Lani tertegun mendengar perkataan Benny. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya bekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandang sepatunya yang tampak mulai menganga, juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman dalam satu kelompok kecil. Ya, kita jawab bersama-sama lagi anak-anak. Pertanyaannya antara lain, 1. Bagaimana karakter tokoh Lani dan Benny? 2. Bagaimana sikap Benny kepada Lani? Apa yang seharusnya Benny lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. 3. Bagaimana sikap Lani setelah Benny menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Baik, kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Nomor 1, bagaimana karakter tokoh Lani dan Benny? Karakter Lani yaitu ramah, ceria, dan suka membantu teman. Karakter Benny yaitu suka meremehkan orang lain. Nomor 2, bagaimana sikap Benny kepada Lani? Apa yang seharusnya Benny lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Benny begitu merendahkan Lani. Benny seharusnya menghargai kekurangan Lani atau bahkan membantunya dengan membelikan Lani sepatu dan seragam baru. Seharusnya Benny paham bahwa Lani anak yang baik hati dan suka membantu teman. Nomor 3, bagaimana sikap Lani setelah Benny menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Jelaskan dan berikan alasan.
Lani menjadi anak pemurung yang selalu bersedih dan tidak semangat bersekolah lagi. Lani seharusnya tidak mempedulikan sikap Beni kepadanya, karena sesungguhnya Tuhan tidak hanya memberikan manusia kekurangan, tetapi kelebihan yang tidak semua orang memilikinya. Nah, dari cerita Beni dan Lani tadi, kita ambil kesimpulan bahwa kita diciptakan oleh Allah dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dengan bakat serta potensi yang berbeda. Perbedaan kemampuan dan ekonomi hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri. Terus berusaha, kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Nah, tugas kalian kali ini adalah membuat gambar berseri dari informasi yang didapat dari teks mengapa mati lampu. Gunakan kalimat efektif untuk informasi tiap gambarnya ya anak-anak. Di halaman tersebut ada 4 kolom. Halaman pertama yaitu judulnya mati lampu. Halaman kedua dari pernyataan umum. Ada di paragraf 1, kalian bisa gambar sesuatu yang sesuai cerita yang ada di paragraf. Kemudian beri keterangan atau informasi dengan kata baku ya. Demikian juga dengan halaman 3 yaitu deret penjelas yang ada di paragraf 2. Kalian gambar sesuatu di sana yang sesuai dengan teks yang ada di paragraf 2, kemudian kasih informasi bawahnya mengenai gambar tersebut. Sama dengan halaman yang keempat. Itu adalah tugas kalian kali ini ya. Baik, silakan kalian kerjakan tugasnya. Demikian pelajaran kita kali ini. Jangan lupa 3M, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Demikian Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.